Hari ini banyak orang mengajarkan kepada kita bahwa hidupmu akan berarti kalau kamu punya sesuatu. Wih, bawa Mercy, kan begitu kan ya? Wih, bawa Rolex. Wih, bawa ini. No. Hidupmu berharga di mata Tuhan bukan karena kau pakai Rolex. Hidupmu berharga di mata Tuhan bukan karena kau nyetir Mercy. Dunia memang mengajarkan kita bahwa yang nyetir Mercy dihargai. Yang bawa Alphard masuk mall, satpam lewatin. Oh iya boleh Pak, masuk. Avanza di belakangnya, stop, periksa dulu. Itu kenyataan. Dan dunia membuat kita berpikir bahwa kita harus punya Alphard baru kita dihargai. Amin. Perhatikan baik-baik. Iblis itu adalah bapa segala penipu. Dan karena dia bapa segala penipu, dia menipu kita, membuat kita berpikir bahwa hidup kita berarti kalau kita bawa Alphard. Tapi Kristus datang membebaskan umatnya dari kebodohan cara pikir itu. Sebagian dari antara kita hari ini sedang berada pada titik persimpangan. Sebagian dari antara kita sedang berada dalam pilihan-pilihan yang di dalam hidupmu engkau merasa bahwa wow, it's not an easy option for me. Ini bukan pilihan-pilihan yang mudah buat saya. Sebagian dari antara Anda sedang berhadapan dengan sebuah keputusan yang krusial dalam hidupmu. Dan keputusan-keputusan ini, saudara, membuat engkau sedang bingung. Saudara, hari ini firman Tuhan ingin sampai kepada kita dan mengatakan Tuhan menyertai kita. Saudara, saya tidak ingin sampai pada sebuah kesimpulan prematur di awal bahwa karena Tuhan menyertai kita, do it. Enggak, saya tidak ingin sampai di situ dulu. Ketika Tuhan menyertai kita, saya tidak ingin katakan karena Tuhan menyertai engkau, apapun itu ambil saja. Enggak, saya tidak ngomong itu, saudara. Tetapi apa yang dikatakan kepada Yusuf ketika dikatakan Tuhan menyertai engkau, itu punya dasar, saudara-saudara, yang membuat Yusuf akhirnya bangkit dari keraguan-raguan dan dengan berani, dengan courage, dia mengambil Maria dan kemudian dia berjalan bersama-sama dengan Maria sampai Yesus lahir, saudara-saudara, sampai seterusnya. Ayat 23 ini, saudara-saudara, ketika dikatakan Immanuel, Allah menyertai kita, slide yang ke-9, adalah menjadi sebuah momen bagi Yusuf untuk kemudian membawa atau memutuskan bagi dia untuk saya mau terlibat di dalam rencana Tuhan ini. Katakan sama-sama, rencana Tuhan. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat rencana Tuhan itu di dalam apa yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Saudara, kenapa ayat ini penting? Saudara, ayat ini penting karena ayat ini adalah ayat yang diambil, perhatikan kata-kata saya, 700 tahun sebelum Yesus lahir. Ayat ini adalah ayat yang dinubuatkan 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Dan itu terjadi pada hari itu juga. Saudara-saudara, slide yang ke-10. Kalau saudara perhatikan, ini adalah nubuat di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Di mana dikatakan sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu sebuah pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel. Ayat ini atau di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 itu punya cerita yang membuat Tuhan sampai harus mengeluarkan statement ini dan digenapi 700 tahun sesudahnya dalam diri Yesus. Apa itu konteksnya? Nah, malam hari ini saudara, saya mengajak kita menyimak konteks dari perkataan Immanuel ini, saudara. Sehingga ketika saudara mengatakan Immanuel, saudara ngerti maksudnya apa. Dan itu yang membuat saudara akhirnya bisa paham. Dan saudara firm atas keputusan-keputusan hidup saudara. Saudara firm ketika saya memilih A, memilih B, atau memilih C, saudara firm. Kenapa? Saudara paham ketika saya memilih ini, saya tahu Tuhan beserta dengan saya. Amin. Amin, saudara. Nah, kita lihat sama-sama, saudara. Slide yang ke-11. Saudara, firman Tuhan ini sampai kepada seorang raja sebenarnya yang bernama Ahaz bin Yotam bin Uzia. Jadi ceritanya di awal atau 700 tahun sebelum Yesus lahir, perkataan Immanuel ini sampai kepada seorang raja bernama Ahaz bin Yotam bin Uzia. Siapa dia? 2 Raja-Raja pasal 16 mengatakan kepada kita bahwa
Ahaz itu adalah seorang raja di Yehuda yang tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud. Kalau saudara perhatikan namanya, Ahaz bin Yotam bin Uzia. Apa artinya? Ahaz, anak Yotam, anak Uzia. Pertanyaan kita adalah, kenapa sampai Ahaz itu tidak melakukan apa yang benar? Mari kita lihat saudara-saudara slide berikutnya. Ahaz bin Yotam bin Uzia, saudara kalau baca di dalam 2 Tawarikh pasal 26, saudara akan menemukan bahwa Uzia, kakeknya, itu adalah seorang raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara kalau baca Uzia, saudara akan menemukan raja ini adalah raja yang hebat. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan di dalam bimbingan imam besar yang waktu itu mengajarkan kepada dia mana yang benar, mana yang salah. Mana yang benar, mana yang salah. Jadi Uzia ini adalah raja yang dibimbing oleh Tuhan. Raja yang dibimbing dalam keputusan-keputusan hidupnya. Makanya dikatakan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, Uzia ini raja yang sukses, saudara. Karena dia memilih keputusan yang benar, dia memilih keputusan yang tepat, akhirnya dia disertai Tuhan. Jadi kerajaannya tuh kuat. Saudara, banyak kerajaan di sekeliling dia tuh takluk kepada dia. Wah, ini raja luar biasa. Jadi Raja Uzia punya anak, yaitu Raja Yotam. Pasal 27. Yotam melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Menarik ya. Jadi Yotam mengikuti apa yang jadi pimpinan papanya. Ketika papanya melakukan apa yang benar, Yotam pun melakukan apa yang benar. Tapi aneh ya, saudara menemukan catatan Ahaz, anak Yotam, cucu Uzia, ternyata tidak melakukan apa yang benar. Saudara-saudara, dulu ada pepatah. Pepatah itu mengatakan begini, generasi pertama itu adalah generasi yang beli sapi. Lalu kemudian mulai piara sapi, betul? Generasi kedua adalah generasi yang ternak sapi. Betul ya? Generasi ketiga, generasi yang jual sapi, saudara-saudara. Jadi perhatikan baik-baik, dalam hidup ini tidak ada yang kekal, amin. Di dalam hidup ini ketika ada seorang yang menyandarkan hidupnya hanya pada materi, perhatikan baik-baik perkataan saya, belum tentu anak cucumu hidup benar. Bisa jadi materi itu adalah sumber bencana buat mereka. Oh, semua pada syok saudara-saudara ya. Halo, pada syok ya. Saudara-saudara, saya percaya warisan terbaik yang bisa kita wariskan itu bukan apartemen. Warisan terbaik yang kita wariskan bukan kepemilikan saham. Warisan terbaik yang bisa engkau berikan kepada anak cucumu adalah warisan iman. Betul? Warisan hidup, warisan keteladanan saudara-saudara yang bisa saudara berikan kepada anak cucu. Hari ini banyak orang berpikir warisan terbaik yang bisa dia berikan adalah kumpul uang sebanyak-banyaknya. Katanya buat apa? Anak cucu. Lupa dia bahwa uang yang sebanyak itu bisa jadi jerat buat anak-anaknya. Belum tentu anaknya itu hidup baik dengan uang yang banyak, dengan materi yang banyak. Tetapi warisan iman itu penting. Katakan sama-sama dengan saya, penting. Nah, karena itulah saudara-saudara, bahkan orang sekelas Uzia, Yotam, itu belum tentu dan menjamin anaknya itu hidup benar. Justru yang terjadi, Ahaz melakukan apa yang jahat. Slide ke-12. Saudara, di slide ke-13 maksud saya. Saudara, di situ dikatakan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban di dalam api. Perhatikan ini. Kalau saudara baca firman Tuhan, saudara baca ayat ini, seharusnya ini mengganggu saudara. Mempersembahkan apa? Bukan mempersembahkan uang ya saudara. Mempersembahkan apa? Anaknya ke dalam api. Sesuai dengan perbuatan bangsa-bangsa yang dihalau Tuhan di depan orang Israel. Saudara, kalau saudara perhatikan, itulah sebabnya kenapa Tuhan itu melarang orang Israel menikah dengan orang non-Israel. Saudara bisa temukan itu dalam hukum perjanjian lama, betul? Hukum perjanjian lama itu bukan berarti hukum itu berlaku selamanya. Hukum itu berlaku pada konteks hari itu.
Makanya saudara, kalau hari ini banyak orang masih mempersoalkan hukum perjanjian lama. Kenapa kok tidak dilakukan? Kenapa kok boleh makan ini, tidak boleh makan itu dan sebagainya. Saudara ingat baik-baik, hukum itu berlaku pada konteks hari itu. Dan konteks hari itu adalah orang Israel dilarang menikahi orang-orang asing karena mereka akan tertular perbuatan bangsa-bangsa asing. Firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, saudara-saudara. Karena kita berkelompok dengan orang-orang sekeliling, maka itu yang terjadi adalah kita akan terpengaruh. Saudara-saudara, saya ajak saudara untuk melihat sekali lagi di slide yang ke-14. Kalau saudara lihat ilustrasi di depan ini, Ahaz mempersembahkan anaknya itu kepada dewa-dewa lain. Saudara bisa lihat ilustrasi itu tuh di gambar itu adalah sebuah patung. Itu adalah dewa Moloch. Dewa Moloch itu adalah dewa dengan badan manusia, kepalanya kepala lembu atau kepala kerbau, saudara. Nah, yang terjadi adalah di patung itu, kalau saudara lihat kebiasaan waktu itu, di patung itu di bawahnya itu dikasih tempat perapian. Jadi orang masukin kayu, lalu kemudian orang bakar itu patung. Mereka bakar itu patung, jadi patung itu dari patung tembaga, saudara-saudara. Dan lama-kelamaan patung itu panas, patung itu merah. Dan waktu patung itu merah, saudara bayangkan, di tangan patung itu yang sudah merah itu, ditaruh bayi yang masih hidup. Bisa saudara bayangkan? Ada sini pernah makan Korean barbecue? Pernah makan? Bakar-bakar barbecue pernah? Nah, saudara bakar itu daging slice ya, beef itu ya. Oh, enak saudara waktu bunyi gitu ya. Saudara bisa bayangkan tidak, itu bayi yang ditaruh di situ. Bayi hidup. Saudara bisa bayangkan itu. Dan Ahaz melakukan apa yang menjadi perbuatan keji dari bangsa-bangsa itu. Kenapa? Karena dia bergaul dengan bangsa-bangsa sekeliling itu. Saudara, satu kali ada seorang anak muda datang pada saya lalu mengatakan di YouTube. Lalu dia tanya sama saya, kok boleh enggak pacaran beda agama? Ada dua hal. Yang pertama, kalau kau ingin berhubungan atau menikah dengan mereka yang berlainan iman, ada dua hal. Yang pertama, kau harapkan pernikahanmu diberkati Tuhan tidak? Itu dulu. Kau ingin pernikahanmu diberkati Tuhan tidak? Oh ya mau. Pertanyaan saya, Tuhan yang mana? Tuhan yang mana yang kau minta untuk memberkati pernikahanmu itu? Itu yang pertama. Karena jelas Tuhan semua agama itu lain-lain. Dan kalau kau ingin pernikahanmu diberkati Tuhan, kau harus menjalani pernikahan yang berkenan buat Tuhan. Setuju? Yes. Kalau kau ingin diberkati Tuhan, berkenanlah buat Tuhan. Jangan mau diberkati Tuhan tapi sembarangan di hadapan Tuhan. Betul? Iya, banyak orang mau diberkati tapi tidak mau berkenan. Aneh. Yang kedua, saya bilang begini, kalau kau mau pernikahan dengan orang yang lain iman, saya kasih tahu, berarti kau imanmu lebih besar dari Salomo. Kenapa Salomo? Kenapa saudara-saudara? Firman Tuhan mengatakan bahwa Salomo itu istrinya banyak. Dan istrinya itu dari bangsa-bangsa sekeliling lain, sekeliling dia. Yang menjadi jerat, silakan Anda cari. Yang menjadi jerat untuk Salomo adalah karena istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada dewa-dewa yang lain. Silakan saudara baca, tidak ada raja yang lebih berhikmat selain Salomo. Setuju? Dia raja yang penuh hikmat, dia raja yang penuh dengan hikmat daripada Tuhan. Tapi ironisnya, dia memulai dengan hikmat Tuhan, tetapi menutupinya dengan mengakhiri catatan hidupnya dengan kebodohan. Dia mengikuti ilah-ilah bangsa lain karena pernikahan. Nah, saya kasih tahu, kalau kau mau menikah dengan yang lain iman, berarti imanmu lebih besar dari Salomo. Kau lebih berhikmat daripada Salomo. Saya tidak. Karena saya tidak berani. Kalau kau mau, berarti kau lebih hebat dari Salomo. Ada sini lebih hebat dari Salomo? Enggak ya? Kita semua kayaknya enggak lebih hebat dari Salomo. Karena sekali lagi, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu harus kita ingat baik-baik. Karena kita manusia, masih darah dengan daging ini, ya kan? Masih gampang jatuh kan, betul kan? Masih dikit-dikit jalan, darah Yesus kan, begitu kan ya? Ketemu dengan, aduh Tuhan nih, aduh ampun nih. Syukur kalau kita masih jadi orang Kristen kayak begitu. Kalau lihat-lihat lagi browsing terus lewat itu yang kurang-kurang busana kan?
Lihat yang kurang-kurang busana langsung aduh Tuhan gitu kan ya. Untung kalau kita masih kuat, untung kalau kita masih berhenti, stop, tekan rem. Jangan gas terus. Banyak orang Kristen hari ini suka main gas terus. Maju terus, maju. Maju kemana masalahnya? Kalau majunya masuk jurang lo bagaimana? Kan begitu. Kita kembali ke sini ya. Slide ke-15. Apa yang terjadi dengan Ahaz? Jadi Ahaz ini sudah takar ruang sudah ya. Sudah rusak dia nih. Jadi dia jadi raja yang melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan hari itu Ahaz sedang berhadapan dengan masalah. Jadi ceritanya saudara-saudara, Yehuda itu sedang berhadapan dengan kepungan dua bangsa. Bangsa Israel dan bangsa Aram. Dan apa yang terjadi? Ahaz bukannya mencari Tuhan. Dia kan seharusnya dengar cerita kakeknya. Dia dengar cerita bapaknya. Bagaimana mereka mengandalkan Tuhan. Bukan, Ahaz tidak dengar. Ahaz cari bantuan yang lain. Secara manusia dia cari bantuan manusia. Makanya saudara-saudara di slide yang ke-16 Ahaz mencari bantuan dari Asyur. Saudara bisa lihat Asyur itu? Asyur itu letaknya ada di bagian sebelah sini saudara-saudara ya. Asyur itu waktu itu kerajaan yang baru berkembang dan makin kuat. Jadi Ahaz bilang kepada Asyur, Asyur bantulah aku. Nah di tengah keadaan itu tuh Tuhan intervensi. Next. Jadi Tuhan intervensi, Tuhan suruh Yesaya pergi kasih tahu sama Ahaz. Jangan andalkan manusia. Kasih tahu sama Ahaz, andalkan Tuhan. Kasih tahu sama Ahaz, aku akan memelihara engkau. Kasih tahu sama Ahaz, aku nih Allah nenek moyangmu ada di sini. Kasih tahu. Tapi saudara apa yang terjadi? Ahaz masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Mendingan masuk kiri, keluar lagi mental. Yang terjadi sama Ahaz adalah berikutnya. Ahaz meminta bantuan Asyur dengan mengatakan, aku ini hambamu, aku ini anakmu, majulah dan selamatkan aku dari tangan Raja Israel dan Raja Aram. Apa yang terjadi? Dia ambil emas perak bait Allah. Dia keratin itu emas peraknya, dia ambil itu emas peraknya, dia bawa kasih ke Raja Asyur. Wow, saudara bisa bayangkan? Saudara bisa bayangkan itu? Dia ambil itu, dia kasih kepada Raja Asyur. Next. Dan dikatakan maka Raja Asyur mendengarkan dia, lalu maju berperang melawan Damsyik. Dan sesudah itu pergilah Ahaz menemui Asyur ke Damsyik. Dan saudara perhatikan apa yang terjadi. Setelah Raja Ahaz melihat mezbah itu, setelah dia melihat mezbah yang ada di Damsyik, dia suruh Imam Uria di Yerusalem, kau bikin mezbah yang sama. Dan kalau berbicara tentang mezbah, kita bicara tentang penyembahan. Dan dengan kata lain, Ahaz mengambil dewa-dewanya, orang-orang bangsa lain dimasukkan ke bait Allah. Ahaz ini adalah tipikal raja yang sudah jauh dari Tuhan, mengambil keputusan yang salah, dan kemudian dia ambil lagi dewanya orang, dia masukin jadi dewanya dia. Next. Saudara akan menemukan karakter Raja Ahaz. Saudara akan menemukan seorang raja yang betul-betul tidak berpaut kepada Tuhan. Berikutnya, yang mencari solusi menurut standar orang atau menurut perkataan orang. Solusi dari manusia-manusia saudara-saudara. Saudara, saya mendengar atau kemarin kita barusan lewat pandemi yang sudah sangat, saya tahu itu menyusahkan banyak orang sekali. Saudara-saudara, saya sangat sedih sekali ketika mendengar bahwa ada jemaat atau orang Kristen yang terjerat dengan pinjol, saudara-saudara. Kenapa pinjol? Karena berpikir bahwa ini solusi instan. Saya lagi dalam masalah. Bagaimana caranya supaya saya bisa keluar dari masalah itu? Ambil pinjol. Ada sebagian orang yang terjerat dengan, wow murah banget. Karena kepengen jadi murah banget toh. Kepengen jadi lihat ini, wah murah banget. Semuanya murah banget, murah banget. Wah udah mulai kepengen toh. Karena kepengen apa yang terjadi? Masukin asetnya. Jual itu semua, digadaikan, masukin ke situ. Penghabisan apa? Habis. Dan lebih parah lagi, dia ambil dana dari pinjol, masukin ke murah banget. Lebih parah lagi saudara.
Pernah nggak saudara ketemu dengan orang-orang Kristen yang memilih keputusan-keputusan yang keliru dan keliru? Pernah nggak? Saya pernah nggak ketemu dengan orang-orang Kristen yang mengambil keputusan yang salah dan salah? Kenapa itu? Kenapa saudara-saudara? Saudara, sesederhana firman Tuhan mau kasih tahu sama kita, ini mirip kayak Ahas yang mengambil keputusan yang salah dan salah. Ahas tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Next. Ahas tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dia asal ambil aja keputusan-keputusan yang dia anggap benar. Next. Dan fenomena ini saya sebut dengan fenomena kegelapan rohani. Fenomena di mana ada sebuah selubung yang menutupi mata rohani Ahas, sehingga dia tidak mampu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau hari ini saudara-saudara engkau masih datang, engkau masih cari jawaban. Bahkan ada orang Kristen yang masih cari jawaban bukan dari Tuhan, tapi cari jawaban dari dukun. Itu menunjukkan bahwa ada kegelapan rohani dalam hidup kita. Kalau hari ini saudara ada orang Kristen yang mencari jawaban bukan dari Tuhan, tapi cari jawaban dari orang lain, bahkan cenderung jawaban tersebut adalah keliru. Bagi saya itu adalah kegelapan rohani, saudara-saudara. Saya masih bingung dengan orang Kristen yang masih cari jawaban di gunung. Syukur kalau gunungnya Gunung Sion, saudara-saudara ya. Syukur kalau gunungnya Gunung Sinai. Cari Tuhan. Tapi ini gunungnya gunung yang lain, saudara-saudara. Cari jawabannya kenapa? Semedi katanya. Syukur kalau semedinya cari Tuhan. Tapi ini semedinya cari semesta, saudara. Saudara, hari ini masih banyak di antara kita mungkin kita menemukan ada orang-orang Kristen yang masih cari, bahkan bukan cari dari dukun, tapi juga cari masukan dari orang-orang bukan Kristen. Saudara, satu kali ada seorang atau sebuah keluarga yang datang pada kami lalu mengatakan, kami mau cerai. Hah? Kaget saudara. Ini keluarga kita kenal baik-baik aja. Jadi istrinya ikut persekutuan. Suaminya datang setia antar istrinya, anak-anaknya ikut ke gereja, anak-anaknya ikut persekutuan remaja. All is good. Tahu-tahu datang ke kami lalu mengatakan mau cerai. Lu bingung kami. Lalu kemudian kami tanya, ada apa? Suaminya bilang, ini Pak terjadi sejak istri saya nge-gym katanya. Wah, nge-gym. Apa hubungannya nge-gym, saudara-saudara ya? Kenapa nge-gym? Ya tentu saja nge-gym mah gak masalah. Tapi masalahnya adalah dia ketemu dengan teman-temannya, sosialita yang ada di gym, saudara-saudara. Jadi ceritanya karena mereka hangout, pergi dong keluar, ibu-ibu sosialita kan. Waktu keluar duduk lalu lihat, wah tas kamu kok masih nggak merek itu kan begitu ya. Coba tasnya yang merek ini saya kenal diskon, ini ada bagus ini jual lagi sale, mau nggak gitu kan ya. Lalu dia bilang, aduh saya nggak ada uang, suami nggak kasih uang cukup banyak, ya cukup lah jadi nggak bisa beli. Aduh jeng gitu kan ya. Kamu kok begitu jeng gitu ya. Hey, kamu masih muda, bodimu masih bagus, kamu masih bisa dapat duda-duda kaya. Kalau kamu bisa dapat duda kaya, kamu bisa beli ini, kamu bisa begini, bisa liburan ke sana kemari gitu. Lama-lama saudara-saudara, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Lama-lama meskipun ke gereja, tapi otaknya sudah terpengaruh. Akhirnya mulai rasa, iya ya suami saya kasih uang gak cukup ya. Iya ya kenapa ya saya berhak untuk dapat uang lebih banyak ini. Dia lebih enak ya, rumput tetangga selalu lebih hijau, betul ya. Aduh tetangga ini kok mobilnya mobil baru gitu kan ya. Coba lihat tetangga itu dia udah mau liburan ke Eropa. Lihat itu tetangga, aduh itu kok tasnya tas baru begitu kan ya. Suami-suami tertekan. Hai suami-suami, kalau istrimu ngomong begitu jawabin, iya tetangga juga istrinya istri baru. Enggak. Bercanda saudara-saudara ya. Saudara-saudara akhirnya istri ini kemudian mengatakan cerai aja deh. Saudara gara-gara pergaulan. Kegelapan rohani saudara-saudara terjadi. Dan hari itu saudara-saudara kegelapan rohani itu menutupi pikiran banyak orang.
di tengah kegelapan rohani, ketidakmampuan orang memilih mana yang benar, mana yang salah, disitulah berita pengharapan bagi kaum Yehuda, saudara-saudara. Firman Tuhan sampai melalui Nabi Yesaya kepada Ahaz. Firman Tuhan mengatakan di slide yang ke-22, firman Tuhan mengatakan, Tuhanlah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung, dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Artinya apa? Tuhan beserta dengan kita. Apa maksudnya Tuhan beserta dengan kita? Kalau saudara melihat konteks itu, bagaimana Ahaz yang hidup sekenanya dan sembarangan, apa maksudnya pentingnya Tuhan beserta dengan kita? Tuhan beserta kita maksudnya adalah Tuhan yang akan hadir dan datang kepada umatnya yang sedang ada dalam kegelapan rohani itu. Tuhan akan datang sendiri dan akan menghapuskan kegelapan rohani, di mana banyak orang yang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Banyak orang yang hidup menurut sekenanya, hawa nafsunya, suka-suka dia. Tuhan akan datang kepada umatnya dan akan menunjukkan kepada mereka, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus mau tunjukkan kepada dunia bahwa apa itu hidup yang sesungguhnya, yaitu ketika hidupmu berkenan kepada Tuhan. Hari ini banyak orang mengajarkan kepada kita bahwa hidupmu akan berarti kalau kamu punya sesuatu. Kalau kamu berwibawa. Apa wibawa? Bawa kulkas. Bawa Mercy. Kan begitu kan ya? Bawa Rolex. Bawa ini. No. Hidupmu berharga di mata Tuhan bukan karena kau pakai Rolex. Hidupmu berharga di mata Tuhan bukan karena kau nyetir Mercy. Dunia memang mengajarkan kita bahwa yang nyetir Mercy dihargai. Saudara boleh bawa mobil. Sama-sama Toyota. Tapi beda perlakuan. Yang bawa Alphard masuk mall, satpam lewatin. Oh iya boleh Pak, masuk. Avanza di belakangnya, stop, periksa dulu. Itu kenyataan. Dan dunia membuat kita berpikir bahwa kita harus punya Alphard baru kita dihargai. Amin. Perhatikan baik-baik. Iblis itu adalah bapa segala penipu. Dan karena dia bapa segala penipu, dia menipu kita, membuat kita berpikir bahwa hidup kita berarti kalau kita bawa Alphard. Tapi Kristus datang membebaskan umatnya dari kebodohan cara pikir itu. Yesus mengatakan kepada kita, anak-anaknya, umatnya, dia mengatakan kepada kita bahwa engkau dikasihi bukan karena engkau bawa Alphard. Kau dikasihi bukan karena kau pakai Rolex. Kau dikasihi dan kau berarti. Saudara, kegelapan rohani itu dihempaskan dengan terang yang turun, dan itulah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tuhan datang untuk membuat orang yang merasa dirinya pintar itu bodoh semua. Mereka sadar bahwa mereka jadi bodoh. Kenapa? Karena hikmat Tuhan itu yang membuat kita ditelanjangi, saudara-saudara. Saudara-saudara, suatu kali ada seorang kaya, saudara-saudara, next. Ada seorang kaya baru beli mobil. Jadi ceritanya di kota itu, saudara-saudara, belum ada mobil. Karena mobil waktu itu populasinya masih masih sedikit sekali. Jadi si orang kaya itu nyetir mobil, saudara-saudara. Dengan bangganya dia nyetir mobil karena dia adalah pembeli pertama mobil di kota tersebut. Orang-orang sekeliling lewatin, saudara-saudara, pakai kuda, masih pakai keledai, pakai gerobak, liatin, wah mobil, saudara-saudara ya. Wah, dia dengan bangganya, saudara, dia nyetir, ini mobil yang saya beli mahal, dan lihat orang-orang semua liatin saya. Saudara, ketika mobil itu sampai di pinggiran kota, entah kenapa itu mobil bunyi itu, saudara. Dedet. Wah, kok bunyi-bunyi? Kok ada sedikit masalah? Apa yang terjadi, saudara-saudara? Disitulah mobilnya mogok. Dan ketika mogok, dia bingung, dia turun. Waduh, kok mobil saya mogok? Gimana cara beresinnya? Sedangkan ini sudah jauh dari kota, di pinggiran, masa saya jalan kaki? Saudara-saudara, akhirnya di tengah kebingungan itu, di ujung jalan datang opa-opa, saudara-saudara. Bapak-bapak sudah sedikit tua, pakai sepeda, saudara-saudara. Terus kemudian mendekati mobil tersebut, mendekati orang kaya ini, lalu kemudian orang kaya cuma liatin, aduh, kakek-kakek paling-paling mau lihat ini mobil begitu kan ya, mau minta selfie, nggak ada selfie waktu itu ya. Ya paling mau lihat ini mobil, aduh ya sudahlah, kakek itu beneran
berhenti tepat di samping mobil, saudara. Ketika dia berhenti, lalu kemudian si kakek tua ini bilang begini, mogok. Ya iyalah, masa saya mau mejeng di sini, nggak ada gunanya saya mejeng. Terus kemudian kakek tua itu bilang begini, saya sedikit tahu tentang mobil ini, saya tahulah, boleh nggak saya benerin? Hah? Kakek-kakek naik sepeda mau benerin mobil? Anda itu siapa? Saya orang kaya yang bisa beli mobil ini. Terus kakek itu bilang, ya kalau kamu mau saya benerin, kalau enggak ya udah. Akhirnya dia nggak ada pilihan kan? Ya udahlah, udah lu benerin deh. Akhirnya kakek itu kemudian ke belakang sepedanya, di poketnya dia ambil tuh kunci pas, saudara. Dia ambil kunci pas, dia buka kap mesinnya. Waktu dia buka kap mesinnya, dia bilang, ah bener. Lalu kemudian dia ambil kunci pas, dia mau pukul, saudara. Waktu dia mau pukul, si orang kaya bilang, stop. Ini mobil mahal, jangan kamu pukul, rusak nanti, siapa yang akan ganti? Lalu kemudian si kakek itu bilang, udahlah, percaya sama saya. Dia getokin, tak. Si orang kaya kaget. Diketokin lagi, tak. Aduh, udah rusak mobil saya. Diketokin lagi, tak. Lalu dia bilang, udah sekarang start. Di engkol, saudara, mobilnya. Dulu kan masih engkol, saudara ya. Di engkol dulu, engkol. Di start, saudara. Jalan mobilnya. Wih, orang kayanya kaget. Loh, kok jalan nih mobil begitu kan ya? Mesinnya kok jalan lagi? Lalu kemudian si kakek tua itu bilang, nanti lain waktu, kebetulan saya lagi lewat di sini. Kalau kamu butuh, kamu kontak saya. Rumah saya ada di ujung sana, masih di kota sebelah. Tapi kamu kontak saya aja. Saudara, di kartu nama itu tertulis sebuah nama, Henry Ford, pencipta dari mobil itu sendiri. Saudara sadar nggak, seringkali kita itu, slide nomor 24 ya. Saudara sadar nggak, seringkali kita itu sok tahu. Setuju nggak? Kita itu sok tahu dengan hidup kita. Hidup kita itu seperti mobil yang sebenarnya siapa yang paling tahu? Siapa yang ciptakan hidup kita? Tuhan. Tapi seringkali yang sok-sokan seakan-akan memiliki hidup ini sendiri adalah kita. Dan kita menganggap dengan cara kita lah hidup ini akan benar. Makanya kita menghalalkan banyak cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menghidupi cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan karena kita mengira dengan cara demikianlah kita membuat hidup kita berarti. Saudara, dalam hidup kita sesungguhnya kita mesti mengakui ada kegelapan rohani yang membuat kita gak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan disitulah slide 25, Yesus lahir supaya kita menemukan terang di dunia yang gelap ini. Makanya namanya Immanuel. Saudara bisa bayangkan tidak? Apakah Tuhan atau bagaimana Tuhan ketika dia tahu kita jatuh dalam dosa, dia menolak kita, kita menolak dia, kita menolak Tuhan, menolak kebenaran. Saudara, Tuhan punya setiap hak. Dia punya hak penuh untuk buang kita. Setuju gak? Kita ini ciptaan yang gagal. Ketika kita gagal, dia punya hak untuk buang kita, bikin yang baru. Setuju gak? Dia punya hak untuk bikin ciptaan yang lebih baik. Tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Dan dia memilih untuk turun bersama dengan kita. Hidup bersama dengan kita manusia. Dan bersama-sama dengan kita dia menyatakan terang itu buat kita. Next. Maukah engkau terang itu hadir dalam hidupmu? Ketika engkau mengatakan Immanuel, Tuhan beserta dengan umatnya. Maukah engkau membuka hatimu dan disitulah engkau izinkan Tuhan hadir dan beserta dengan engkau. Tuhan beserta dengan engkau itu artinya Tuhan mengatur langkahmu. Tuhan beserta dengan engkau itu artinya Tuhan ingin menunjukkan kepadamu mana yang benar, mana yang salah. Tuhan beserta dengan engkau itu artinya Tuhan menantang engkau untuk menghidupi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan Yusuf ketika berhadapan dengan kecemasan, dia bingung apakah dia harus melanjutkan hubungannya dengan Maria atau tidak. Di situ Tuhan kasih tahu, Tuhan beserta dengan umatnya. Dia tahu ini pilihan yang benar. Dia tahu bahwa dia harus hidup menurut ketetapan Tuhan. Dia lanjutkan itu dengan courage, dengan sebuah keberanian. Hari ini sebagian di antara engkau berhadapan dengan begitu banyak permasalahan. Berhadapan dengan pilihan-pilihan yang membuat engkau bingung. Pilihan yang mana yang paling benar? Pilihan mana yang harus saya ambil? Dengarkan ini. Firman Tuhan hari ini sederhana. Immanuel, Tuhan beserta kita. Maksudnya adalah Tuhan ingin supaya engkau memilih keputusan-keputusan yang tepat. Jangan pilih keputusan yang salah.
Jangan pilih keputusan yang hanya menyenangkan hatimu saja. Jangan pilih keputusan yang benar di mata manusia tetapi tidak benar di mata Tuhan. Pilihlah keputusan yang berkenan buat Tuhan. Dan izinkan Dia hadir dalam hidupmu hari ini. Izinkan Dia hadir dalam hatimu hari ini. Izinkan Dia jadi Tuhan memimpin engkau hari ini. Engkau sedang bergumul dalam keputusan-keputusan bisnismu, pekerjaanmu. Tapi hari ini Tuhan berbicara padamu. Sesimpel percayalah kepadaku dan taatlah kepadaku. Sesimpel percayalah kepada Tuhan. Dan jadikan ini perjalanan rohani yang baru buat Tuhan. Jadikan ini perjalanan rohani yang baru buat engkau. Dan biar jadikan ini kesaksian yang indah buat engkau bagikan buat banyak orang. Tapi hari ini Tuhan cuma minta satu, percaya. Tuhan minta satu, percaya kepadaku. Hidup menurut apa yang aku inginkan. Jalan dengan berani. Jalan dengan courage di dalam Tuhan. Barang siapa ada di antara engkau mengatakan, Tuhan aku ingin supaya betul-betul engkau hadir dalam hidupku. Aku ingin supaya engkau betul-betul hadir dan membuat aku berani untuk melangkah. Mari engkau nyanyikan lagu ini dengan lembut saja. Into my heart Lord, into my heart. Into my heart. Into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in to stay, come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Tuhan, hamba-Mu berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Yang pada saat ini Tuhan mengatakan, Tuhan aku ingin supaya aku diberikan courage daripada Tuhan. Untuk aku setia kepadamu. Untuk aku memilih apa yang berkenan buat Tuhan. Karena aku percaya bahwa Tuhan beserta denganku. Maka aku akan menghadapi kehidupan ini dengan berani, dengan penuh percaya kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah Engkau membukakan pintu-pintu langit buat mereka. Buat setiap jemaat-Mu yang memilih untuk setia kepada Tuhan. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit kepada mereka. Engkau membukakan jalan-jalan yang tertutup bagi mereka semua Tuhan. Biarlah mereka hidup menurut ketetapan Tuhan dan menjalaninya dengan penuh kesetiaan. Kami bersyukur kepadamu untuk Engkau yang hidup dan untuk Engkau yang tidak meninggalkan kami. Untuk Engkau yang bersama-sama dengan kami sekarang dan selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.